Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Siapa di sini yang galbay di pinjol legal, pinjol raksasa? Saya sampaikan ya, ada di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, pinjam duit, EasyCash, kredit pintar, ada kami, ada Pundi, Uatas, mau cash, pinjam duit, Indosaku, Ipoji, dan lain sebagainya. Kalau diuraiin satu persatu sih banyak. Itu adalah pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol raksasa, dan pinjol-pinjol yang paling sering dipinjam oleh masyarakat Indonesia. Itu yang paling banyak. Itu yang paling nomor satu adalah EasyCash. EasyCash adalah pinjol yang paling banyak di-download oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kemarin saya bikin videonya mencapai 222 juta kali download. Itu untuk EasyCash saja gitu loh. Oke. Yang kita bahas bukan soal EasyCash-nya, tapi soal yang mengalami galbay. Saya paham banget buat teman-teman semuanya. Mungkin segala problem bercampur di dalam pemikiran Anda. Mulai Anda akan dikunjungi, ya kan, dengan RT, dengan RW, dengan kepolisian. Siapa yang tidak takut dalam hal ini gitu loh. Sampai Anda mau diproses ke jalur hukum. Proses ke jalur hukum, mungkin jalur pidana, jalur perdata. Sampai ada bahasa penarikan aset-aset yang ada di rumah. Siapa yang tidak kecemasan dalam hal ini ya? Mungkin siapapun orangnya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol itu, misalnya bertepatan hari ini sudah jatuh tempo dan kemungkinan beberapa hari ke depan atau beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan kita tahu kita tidak akan ada uang, pastinya segala ketakutan itu akan muncul dalam diri kita ya. Ini saya berpesan buat teman-teman semuanya, coba cari tahu dulu, tahu dulu atau temukan dulu hal-hal yang sangat mengganggu dalam pemikiran Anda. Apa yang ada dalam pemikiran Anda ini sehingga Anda begitu ketakutan? Karena yang saya perhatikan selama ini, orang-orang yang telat bayar itu mereka lebih percaya dengan apa yang ada di pikiran mereka daripada apa fakta yang akan terjadi. Ya, contoh, soal Anda mau diproses ke jalur hukum. Banyak banget orang yang percaya akan hal ini. Memang proses di jalur hukum sendiri OJK mempersilahkan. Ya, lewat dari 90 hari pihak pinjol bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau menjalin kerjasama dengan pihak lawyer untuk menjatuhkan si debiturnya atau memproses si debiturnya ke jalur one prestasi. Tapi kan teman-teman selama ini kan tahu sendiri bahwasanya pinjol tidak mengambil bekerja sama dengan pihak lawyer atau memproses Anda ke jalur one prestasi atau jalur perdata, tapi dia lebih bekerja sama dengan pihak ketiga. Muncullah namanya Telmak Integrasi Indonesia, muncullah namanya PT Xianghao, muncullah namanya MBA Konsultan dan segala macam gitu loh, banyak lagi sebenarnya. Dan dari sini harusnya teman-teman semuanya sadar ya. Sebenarnya yang paling bermasalah adalah pemikiran teman-teman sendiri. Pemikiran teman-teman ini sangat kejam buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan pemikiran kita dengan maksimal, itu bisa mengganggu hal-hal yang tidak semestinya. Contoh, Anda akan terjadi ketakutan yang begitu berlebihan di dalam diri Anda kalau sudah terjadi overthinking. Ya, over banget Anda memikirkan sesuatu yang berlebihan. Ya, contoh kayak kapan DC datang ke rumah gitu loh. Sebenarnya kalau kita analisa kapan DC datang ke rumah, siapapun tidak ada yang bisa memberitahu Anda. Ya, kecuali antara debt collector dan pihak penyedia layanan. Karena ini menyangkut soal SOP mereka. Kapan mereka mau menurunkan debt collector mereka ke lapangan, ya perusahaan mereka yang tahu. Kapan waktunya dan seperti apa yang paling tepatnya, nasabah mana yang harus dikunjungi, daerah mana yang harus didatangi, ini menyangkut dengan SOP sebuah perusahaan. Dan kita karena berpikirnya terlalu berlebihan, kita memaksa menemukan atau mencari jawaban di balik hal itu. Efeknya apa? Terjadi kelemahan dalam berpikir, ya. Terjadi ketakutan yang luar biasa. Kalau Anda sudah terjadi ketakutan yang luar biasa, itu bisa menghilangkan kebahagiaan, keceriaan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Anda pergi keluar rumah pun takut, semuanya jadi fobia. Ya, itulah hal-hal yang selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya. Kalau Anda
mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal yang seperti saya sampaikan di awal tadi, usahakan kendalikanlah pemikiran Anda dengan maksimal. Jangan ikuti, ya. Kalau Anda berpikir terlalu berlebihan dan Anda tidak menemukan jawabannya lagi, ini kacau juga gitu loh. Bisa berdampak buruk. Selama ini kan kita sama-sama tahu ya kan, banyak yang mengakhiri hidup, banyak yang melakukan tindakan pidana, banyak yang kabur dari rumah. Ini pemicunya apa? Karena terlalu over dalam berpikir, terlalu berlebihan. Ya, serba-serba semuanya diiyakan gitu loh. Padahal faktanya nggak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kan, kita mau diproses ke jalur hukum. Sampai detik ini belum ada yang diproses ke jalur hukum. Yang ada itu hanya dihadapkan dengan pihak ketiga, dengan penagih hutang. Ya kan? Itu pun penagih hutang konsepnya juga sama. Mau mereka melakukan penagih hutang via WA, mau melakukan penagih hutang via telepon, sama aja. Mau dia datang ke rumah, sama aja. Mereka sama-sama melakukan penagihan. Tapi kenapa kita selalu berpikir terlalu berlebihan? Ya, kenali itu dari teman-teman semuanya. Apa pemicunya dan apa penyebabnya? Ya, kalau Anda tidak mampu mengendalikan hal ini, pikiran bisa melumpuhkan Anda semua loh. Ya, bisa melumpuhkan Anda semuanya. Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas faktanya tidak ada. Hari ini sudah kita sampaikan, kita bukan tidak mau. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman, kita bukan tidak mau, tapi kita ini sudah tidak mampu. Ya, bukan nggak mau bayar. Anda masuk ke saya aja, Anda masuk ke saya, menemukan channel solusi hutang ini, saya juga nggak tahu sudah berapa puluh juta duit Anda habis untuk memperpanjang, mencicil, dan berusaha untuk menyelesaikan pinjaman online. Hanya saja Anda masuk ke dalam jalur yang salah, sehingga hal ini tidak bisa terselesaikan. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan Anda pikirkanlah itu dengan matang dan pikirkan dengan maksimal. Sebenarnya selama ini yang paling bermasalah itu adalah cara Anda berpikir. Ketika terjadi ketidaksinkronan antara pemikiran dan hati Anda, itu akan berdampak buruk pada kehidupan Anda. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, ini juga nggak kalah penting. Kita juga harus memaksimalkan, walau pinjol ini berstatus legal, pinjol ini berstatus resmi, pinjol ini adalah pinjol besar, pinjol raksasa, terserah. Kita ini ada satu aturan yang disampaikan oleh OJK, dan itulah pentingnya kenapa teman-teman saya minta selalu untuk menghafal atau memahami setiap aturan yang disampaikan oleh OJK. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengambil suatu keputusan, mengambil sebuah kesimpulan ketika Anda dihadapkan dengan situasi yang sama. OJK menerbitkan peraturan POJK nomor 22 tahun 2023. Di sana sudah dijelaskan, pinjol dilarang melakukan penagihan dengan mengancam, mempermalukan. Salah satu contohnya adalah dengan menagih di luar dari konsumen. Jadi daripada teman-teman selalu bertanya sama saya, Bang, apakah pinjol ini menghubungi di luar kondar? Apakah pinjol ini menghubungi sampai menyebarkan data? Mendingan teman-teman aja yang cari tahu. Teman-teman ketika mengajukan pinjol, kan ada mengajukan 2 nomor kontak darurat. Ketika Anda mengalami telat bayar, apakah masih kontak darurat yang Anda ajukan ini saja yang ditelepon, atau keluar dari itu? Ya, atau sudah ada orang yang komplain, atau sudah ada orang yang memberitahu bahwa dia dihubungi oleh pihak pinjol mengatasnamakan kita. Kalau sudah ada, berarti mereka melakukan penyebaran data, dan sesuai dengan aturan OJK tadi, pinjol tidak boleh mempermalukan, mengancam, apalagi sampai menghubungi di luar dari si konsumennya. Ya, dari sana Anda belajar dan Anda tahan semua pembayaran yang ada. Itu pun kalau Anda mampu, misalnya Anda mampu untuk membayar tapi mereka telah menyalahi aturan, stop dulu pembayarannya. Ya, atau sebaliknya, Anda misalnya nggak mampu bayar tapi mereka juga menyalahi aturan juga. Ya, Anda simpan aja bukti-bukti yang ada dan hentikan semua pembayarannya. Harusnya seperti itu. Dan habis itu apalagi, pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Misalnya menelpon berulang kali, WA berulang kali, SMS berulang kali, sehingga tidak kenal waktu sama sekali. Kita juga bisa mengambil satu tindakan. Karena handphone yang kita pergunakan itu adalah handphone yang kita pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk penunjang aktivitas, untuk bekerja, dan bukan hanya diprioritaskan untuk pinjol semata gitu loh. Kenapa kita telat bayar malah handphone kita hanya khusus buat pinjol? Mendingan daripada mubazir, ganti nomornya kalau sifatnya sudah mengganggu. Dan habis itu, pinjol juga tidak boleh
melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Misalnya datang ke kantor, datang ke tempat tongkrongan Anda, ini nggak boleh sama sekali. Kalaupun mereka ingin berjumpa dengan kita di luar dari alamat domisili kita, harus ada kesepakatan yang jelas. Begitu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan kita itu selalu berpikirnya terlalu berlebihan. Bang, apakah ini menghubungi di luar kondar, menghubungi sampai sebar data? Sebenarnya kita sendiri bisa kok menganalisa secara kecil-kecil aja. Ya, nggak semua problem itu harus orang lain yang menjawab. Kita pun bisa menjawab kok. Makanya saya bilangin tadi, jangan terlalu overthinking. Ya, jangan terlalu berlebihan. Itu akan berdampak buruk pada diri Anda kalau Anda sudah terlalu berlebihan. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, kalau sudah terlalu takut, misalnya sudah terlalu cemas, tidak ada lagi rasanya jalan yang terbaik, coba tenangkan dulu gerak-gerik mata Anda, coba diamkan sejenak supaya pemikiran Anda berhenti memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya gitu loh. Ketika Anda merasa dalam kecemasan, merasa dalam ketakutan, merasa dalam kegrogian yang luar biasa pemikiran Anda, hentikan dulu pandangan mata Anda sejenak, jangan digerakkan bola mata Anda ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Coba hentikan, diamkan gitu loh, sehingga pemikiran Anda akan berhenti dan menjeda hal itu tidak terlalu meluas. Dan habis itu, kalau misalnya pemikiran dan rasa takut ini sudah tidak terlalu meluas, ingat, kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud kalau Anda Muslim. Coba kita berdoa juga, coba Anda jalankan kewajiban Anda, coba minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Soalnya saya perhatikan teman-teman itu sudah luar biasa banget gitu loh. Bahkan dia lebih takut didatangi DC ke rumah daripada didatangi malaikat ke rumah dia gitu. Seandainya Tuhan menurunkan malaikat mautnya ke rumah Anda untuk mencabut nyawa Anda seketika itu, gimana coba gitu loh. Sementara kita hanya sibuk dengan perkara dunia, kita belum sempat untuk membayar hutang kita sama Yang Maha Kuasa. Ya, bukan sok menggurui atau gimana. Coba libatkan juga di saat situasi yang rumit, di saat situasi yang sulit, coba libatkan Yang Maha Kuasa dalam setiap permasalahan kita. Lagian, saya juga berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, galbay pinjol tidak ada yang berat. Resiko satu-satunya yang akan kita dapatkan ketika kita tidak mampu bayar pinjol, BI checking. Ya, kalaupun pinjolnya tidak mempunyai akses ke BI checking, kita masuk ke dalam fintech data center. Jadi hapus semua problem yang ketakutan yang selama ini merajalela dalam pemikiran kita. Jangan pikirkan kapan dia datang, mau narik aset, mau proses ke jalur hukum, bawa polisi, koordinasi RT RW, semua ini hanya mereka ucapkan via telepon, via WhatsApp, via email. Faktanya tidak seburuk itu. Ya, ini teruntuk buat semua teman-temanku yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, umumnya di semua pinjol-pinjol legal. Ya, stop menakut-nakuti diri sendiri. Sudah saatnya Anda membangun pemikiran yang positif untuk membangun kembali semangat Anda buat ke depannya. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja, tapi jangan lupa untuk Anda mensupport selalu channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Dan satu hal lagi, kalau teman-teman butuh misalnya pendampingan khusus untuk Anda konsultasi, untuk Anda berdiskusi juga, Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa ambil diskusi khusus langsung bersama Medi Broni. Ya, Anda bisa telepon saya dan Anda bisa chat saya dan kita diskusikan apa langkah-langkah yang harus Anda ambil buat ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.